Turkmenistan, sebuah tempat yang tampak seperti dari masa depan, tapi sekaligus menjadi salah satu negara yang paling tertutup di dunia. Di sini, kamu akan menemukan sebuah ibu kota yang hampir seluruh bangunannya dilapisi oleh marmer putih bersih. Kota yang megah, mewah, tapi terasa sangat sepi, seperti tanpa penghuni. Negeri ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa besar, hingga mereka mampu menyalakan api raksasa di tengah gurun yang tidak pernah padam selama puluhan tahun. Tapi di balik kemewahan dan keajaiban alamnya, ada sisi lain yang jarang diketahui dunia luar. Ada banyak aturan ketat dan kebijakan yang tidak akan kamu temukan di negara lain. Mulai dari aturan tentang warna kendaraan yang boleh melintas, hingga bagaimana teknologi internet sangat dibatasi bagi masyarakatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok marmer putih ini? Dari mana semua uang ini berasal? Dan mengapa mereka membuat aturan yang sangat membatasi masyarakatnya? Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Apakah Turkmenistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Turkmenistan dikenal sebagai salah satu negara dengan aturan sosial paling ketat. Salah satu yang paling terlihat adalah aturan warna kendaraan di ibu kota. Pemerintah melarang penggunaan mobil berwarna hitam atau gelap. Semua kendaraan yang melintas harus berwarna putih atau perak, karena warna tersebut dianggap menjaga estetika kota marmer yang bersih. Kebijakan ini juga menyentuh aspek penampilan pribadi. Penduduk laki-laki, terutama anak muda, dilarang memelihara jenggot atau rambut panjang. Aturan ini diawasi dengan sangat ketat di area publik dan lingkungan sekolah. Pemerintah melakukan ini untuk menjaga standar kerapian yang mereka tetapkan di seluruh wilayah kota besar. Hal lain yang mengejutkan adalah sejarah perubahan nama bulan dan hari dalam kalender. Nama-nama tersebut sempat diganti menggunakan nama anggota keluarga presiden dan tokoh nasional. Meski sekarang sudah mulai dilonggarkan, kebijakan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kekuasaan dalam mengatur hingga hal-hal paling dasar dalam kehidupan masyarakatnya. Kehidupan hiburan dan informasi pun tidak luput dari pengawasan. Masyarakat dilarang memutar musik keras di dalam mobil atau di ruang publik tertentu. Selain itu, akses internet di sini termasuk yang paling terbatas di dunia. Banyak media sosial dan situs berita internasional diblokir, sehingga penduduk hanya bisa mengonsumsi informasi yang sudah mendapatkan izin resmi. Sebagai simbol kekuatan, berdiri sebuah patung emas raksasa yang bisa berputar mengikuti arah matahari setiap hari. Semua aturan dan simbol ini menciptakan suasana kehidupan yang sangat disiplin. Segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan visi pemerintah tanpa ada pengecualian. Dengan segala aturan ketat dan pembatasan yang ada, dari mana negara ini mendapatkan dana besar untuk membangun patung emas dan kota marmer yang begitu mewah? Mari kita lihat sumber kekayaan dan siapa saja yang tinggal di negara ini. Turkmenistan memiliki wilayah yang luas, namun jumlah penduduk yang tergolong sedikit. Berdasarkan hasil sensus resmi terbaru, total populasi negara ini berjumlah 7.057.841 jiwa. Dari jumlah tersebut, etnis Turkmen menjadi mayoritas dengan persentase 85%, sementara etnis Uzbekistan sebesar 5% dan etnis Rusia sebanyak 4%. Dalam hal kepercayaan, 89% penduduknya memeluk agama Islam Sunni, dan 9% lainnya adalah penganut Kristen Ortodoks. Meskipun jumlah penduduknya tidak terlalu besar, negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Sumber pendapatan utama Turkmenistan berasal dari cadangan gas alam yang merupakan terbesar keempat di dunia. Sektor gas alam ini menyumbang lebih dari 85% dari total nilai ekspor negara. Sebagian besar gas alam ini diekspor ke Tiongkok sebagai pembeli utama, serta mengalir ke Rusia dan Iran melalui jaringan pipa bawah tanah yang sangat panjang.
Selain gas alam, Turkmenistan juga mengandalkan sektor pertanian untuk memperkuat ekonomi mereka. Produk unggulan yang dijuluki sebagai emas putih adalah kapas. Ekspor kapas dan industri tekstil menyumbang sekitar 7% dari pendapatan negara. Kapas hasil produksi lokal ini dikirim ke pasar internasional, termasuk ke negara-negara di Uni Eropa dan Asia, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri garmen dunia. Pengelolaan ekonomi yang terpusat ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan berbagai subsidi kepada rakyatnya demi menjaga stabilitas sosial. Meskipun sebagian besar dana digunakan untuk membangun monumen dan kota marmer, rakyat tetap mendapatkan akses pada kebutuhan dasar tertentu dengan harga yang dikontrol langsung oleh negara. Semua kemewahan yang ada saat ini merupakan hasil dari kekayaan perut bumi mereka yang sangat melimpah. Dengan kekayaan gas yang melimpah dan dana yang sangat besar, bagaimana sebenarnya kota-kota yang mereka bangun dengan marmer putih ini? Mari kita lihat lebih dekat kegilaan infrastruktur di Ashgabat dan kota pintar terbaru mereka. Ashgabat, ibu kota Turkmenistan, adalah kota yang memegang rekor dunia sebagai pemilik bangunan marmer putih terbanyak. Lebih dari 500 gedung di sini dilapisi marmer mewah yang diimpor langsung dari Italia. Bayangkan, jalanan yang sangat lebar, lampu jalan berwarna emas, dan gedung-gedung megah berdiri berjajar. Namun anehnya, meskipun fasilitasnya sangat luar biasa, suasana kota ini seringkali terasa sunyi dan hampir tidak ada kemacetan sama sekali. Keanehan pembangunan tidak berhenti di situ saja. Di tepi Laut Kaspia, pemerintah membangun kota Awaza, sebuah kawasan wisata raksasa dengan hotel bintang 5 dan taman bermain mewah. Proyek ini menghabiskan dana miliaran dolar, tapi kenyataannya tempat ini sering disebut sebagai resor hantu. Karena sulitnya akses bagi turis asing, gedung-gedung megah di sini lebih sering terlihat kosong tanpa aktivitas manusia yang berarti. Pemerintah juga baru saja meresmikan Arkadak City, sebuah proyek kota pintar senilai 5 miliar dolar Amerika. Kota ini dirancang dengan teknologi paling modern, mulai dari bus listrik hingga sistem pengaturan otomatis yang canggih. Pembangunan kota ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Turkmenistan adalah negara yang mandiri dan memiliki visi masa depan yang sangat ambisius meski berada di tengah isolasi. Kemegahan infrastruktur di sini memang sengaja diciptakan untuk memecahkan rekor dunia sebagai simbol kekuatan. Mulai dari bandara raksasa berbentuk burung elang hingga biang lala di dalam ruangan yang sangat besar, semuanya adalah hasil dari kekayaan gas alam. Bagi pemerintah, pembangunan monumen monumental ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan kemakmuran bangsa kepada masyarakat internasional. Tapi Turkmenistan bukan hanya soal bangunan mewah. Di balik padang pasirnya yang luas, ada fenomena alam yang luar biasa sekaligus mengerikan. Mari kita lihat keajaiban alam dan gerbang neraka yang terus membara di tengah gurun. Turkmenistan menyimpan fenomena alam paling ikonik di dunia yang terletak jauh di tengah gurun Karakum. Sebuah kawah raksasa yang dikenal sebagai gerbang neraka terus mengeluarkan kobaran api tanpa henti selama puluhan tahun. Kawah ini terbentuk secara tidak sengaja akibat kegagalan pengeboran das pada tahun 70-an. Sejak saat itu, api tersebut tetap menyala dan menciptakan pemandangan yang sangat luar biasa sekaligus mengerikan di tengah kegelapan gurun yang sunyi. Selain kawah api, ada juga keajaiban tersembunyi yang disebut Narai Yangikala. Tempat ini merupakan hamparan tebing raksasa dengan gradasi warna merah dan putih yang sangat memukau. Jutaan tahun lalu, wilayah ini adalah dasar laut purba, yang kini berubah menjadi deretan tebing dramatis di tengah padang pasir. Narai ini adalah salah satu tempat terindah di Asia Tengah yang masih sangat murni karena lokasinya yang sangat terpencil. Keunikan alam lainnya bisa ditemukan di kedalaman 60 meter di bawah tanah, yaitu Danau Koh Ata. Ini adalah sebuah danau air hangat alami di dalam gua yang memiliki kandungan sulfur sangat tinggi. Masyarakat setempat sering datang ke sini untuk terapi kesehatan karena airnya yang hangat secara alami.
Suasana di dalam gua yang lembab menciptakan kontras yang luar biasa jika dibandingkan dengan suhu udara gurun yang sangat menyengat di luar. Semua fenomena alam ini menunjukkan bahwa Turkmenistan memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada sekedar bangunan marmer. Keajaiban-keajaiban ini memberikan kesan eksotis yang sulit ditemukan di belahan dunia manapun. Bagi para petualang, tempat-tempat ini adalah permata tersembunyi yang menyimpan sejarah panjang tentang kekuatan alam dan kekayaan mineral yang tidak ada habisnya. Keajaiban alam yang luar biasa ini sayangnya berbanding terbalik dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang penuh dengan keterbatasan. Mari kita lihat bagaimana gaya hidup penduduk lokal dan kontras sosial yang terjadi di negara ini. Di Ashgabat, kebersihan adalah segalanya. Ada pasukan penyapu jalan yang bekerja 24 jam hanya untuk memastikan tidak ada debu sedikit pun di atas marmer putih. Bahkan, kamu bisa didenda besar jika mengendarai mobil yang kotor atau berdebu saat melintas di jalanan utama. Pemerintah sangat terobsesi menjaga citra kota agar tetap terlihat sempurna dan berkilau setiap saat, tanpa celah sedikit pun. Gaya hidup di sini juga jauh dari pengaruh luar karena adanya larangan terhadap budaya barat. Akses terhadap film Hollywood, musik populer, hingga media sosial internasional sangat dibatasi oleh pemerintah. Hal ini membuat rakyatnya terisolasi dari tren global dan hanya bisa menikmati hiburan lokal yang sudah disaring ketat. Tidak ada papan iklan produk dunia, yang ada hanyalah poster propaganda dan simbol nasional di setiap sudut kota. Kontras antara kemewahan gedung yang sepi dengan aturan hidup yang sangat ketat menciptakan atmosfer yang sangat misterius bagi dunia luar. Masyarakatnya hidup dalam kedisiplinan tinggi, namun tetap memegang teguh identitas mereka yang murni dari pengaruh asing. Di balik segala aturan ketat dan kemegahan kotanya yang sunyi, masyarakat Turkmenistan memiliki kekayaan tradisi yang sangat luar biasa dan tidak ditemukan di tempat lain. Mari kita lihat apa saja budaya unik dan ikonik yang menjadi kebanggaan besar bangsa ini. Turkmenistan memiliki harta karun hidup yang sangat memukau dunia, yaitu kuda akal teke. Kuda ini dikenal karena bulunya yang berkilau secara alami seperti logam emas atau perak, menjadikannya salah satu ras kuda tercantik dan termahal di dunia. Bagi masyarakat lokal, kuda ini bukan sekedar hewan, melainkan simbol kehormatan dan jati diri bangsa yang selalu dipamerkan dalam setiap perayaan besar sebagai kebanggaan nasional. Jati diri mereka juga tertuang sangat jelas pada bendera nasionalnya yang diakui sebagai yang paling rumit di dunia. Di sana terdapat 5 motif tenun tradisional yang dikenal sebagai guls. Motif ini bukan sekedar hiasan, melainkan simbol suci yang mewakili 5 suku utama pendiri bangsa. Setiap garis dan polanya menyimpan filosofi mendalam tentang persatuan dan sejarah panjang para pengembara Asia Tengah yang masih sangat dihormati hingga sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Turkmenistan memiliki penghormatan luar biasa terhadap roti atau corek. Roti dianggap sebagai barang suci yang tidak boleh diletakkan sembarangan, apalagi sampai menyentuh tanah. Jika sepotong roti terjatuh, mereka akan segera mengambil dan menciumnya sebagai tanda hormat dan permohonan maaf. Sentuhan emosional ini menunjukkan betapa tingginya rasa syukur mereka terhadap setiap butir rezeki yang ada. Keunikan budaya lainnya terlihat pada tradisi perhiasan perak raksasa yang disebut guliaka. Dalam acara pernikahan, wanita Turkmenistan mengenakan perhiasan perak tradisional yang sangat besar, dengan berat mencapai belasan kilogram. Perhiasan ini bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga sebagai pelindung simbolis dan penanda status sosial keluarga. Semua tradisi ini tetap terjaga kuat, meskipun negara ini terus membangun gedung-gedung modern di sekelilingnya. Tetapi, di balik semua budaya yang megah dan sangat terjaga ini, ada realita ekonomi yang cukup mengejutkan. Mari kita bedah, berapa sebenarnya biaya hidup di negeri ini, dan bagaimana rakyatnya menikmati subsidi di tengah isolasi.
Berkat cadangan gas alam yang melimpah, Turkmenistan menjadi salah satu negara dengan harga bensin termurah di dunia. Bayangkan, harga bensin hanya sekitar $0,43 per liter atau jika dirupiahkan sekitar Rp7.400. Ini jauh lebih murah dibandingkan bensin non-subsidi di negara-negara berkembang. Murahnya bahan bakar ini adalah hasil subsidi pemerintah yang sangat masif, membuat biaya transportasi bagi warga lokal menjadi sangat ringan meski berada di tengah isolasi. Untuk urusan perut, harga roti suci corek juga sangat terjangkau, yaitu sekitar $0,20 atau sekitar Rp3.400 per buah karena adanya subsidi tepung dari negara. Bahkan, pemerintah memberikan subsidi flat yang membuat tagihan listrik bulanan warga hanya berkisar antara $2–5 atau cuma sekitar Rp34.000 hingga Rp86.000 saja. Angka yang sangat tidak masuk akal jika kita bandingkan dengan biaya hidup di banyak negara berkembang lainnya saat ini. Namun, semua kemurahan itu harus dibayar mahal di sektor digital. Harga internet di sini sangat gila. Untuk paket internet rumahan yang lambat saja, warga harus merogoh kocek mulai dari $45 hingga $110 per bulan, atau setara dengan Rp770.000 sampai Rp1,9 juta. Ini menjadikan Turkmenistan sebagai salah satu negara dengan biaya internet termahal dan terlambat di dunia. Kesenjangan ini sangat kontras, di mana kamu bisa membeli ratusan liter bensin, namun kesulitan hanya untuk membayar tagihan internet. Di balik stabilitas ekonomi yang terlihat tenang ini, ada ancaman lingkungan yang sangat serius dan mulai menjadi sorotan dunia. Mari kita lihat isu kebocoran gas terbesar di dunia dan bagaimana masa depan negara ini ditentukan. Turkmenistan menyimpan masalah lingkungan yang sangat serius dan mulai menjadi sorotan dunia. Berdasarkan data satelit terbaru, negara ini tercatat sebagai salah satu penyumbang kebocoran gas metana terbesar di dunia dari ladang-ladang gas alamnya yang sudah tua. Kebocoran ini sangat berbahaya bagi pemanasan global, karena gas metana memiliki daya rusak yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida, yang kini menjadi tantangan besar bagi kredibilitas negara di mata internasional. Arah masa depan Turkmenistan juga sangat ditentukan oleh sistem politik dinasti yang sangat kuat. Saat ini, kepemimpinan telah beralih dari sang ayah, Gurbanguly Berdimuhamedov, kepada putranya, Serdar Berdimuhamedov. Transisi kekuasaan dari ayah ke anak ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang otoriter dan tertutup kemungkinan besar akan terus berlanjut. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah pemimpin muda ini akan membawa keterbukaan atau justru memperketat isolasi yang sudah ada? Masa depan negara ini kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan tradisi isolasi yang ekstrim atau mulai beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Dengan tekanan internasional terkait isu iklim dan kebutuhan akan investasi asing, pemerintah mulai dipaksa untuk lebih transparan dalam mengelola sumber daya alamnya. Namun, perubahan di negeri marmer ini tidak pernah terjadi dengan cepat karena kontrol kekuasaan masih sangat berpusat pada satu lingkaran keluarga yang sangat dominan. Upaya modernisasi yang dilakukan seringkali hanya terlihat di permukaan, seperti pembangunan gedung mewah, sementara esensi kebebasan masyarakatnya masih jalan di tempat. Bagaimana Turkmenistan menyeimbangkan antara kerusakan lingkungan yang masif dengan ambisi politik dinastinya akan menjadi penentu apakah negara ini akan tetap menjadi misteri yang berkunci atau mulai membuka diri. Teka-teki masa depan negeri Asia Tengah ini masih menjadi salah satu yang paling sulit untuk ditebak oleh dunia luar. Turkmenistan adalah sebuah dunia yang berdiri di atas kontradiksi yang luar biasa. Di satu sisi, kita melihat kemegahan marmer putih, teknologi mutakhir, dan subsidi yang membuat biaya hidup terasa sangat murah. Namun di sisi lain, ada harga mahal berupa isolasi yang ketat, pembatasan informasi, serta tantangan lingkungan dan politik yang sangat kompleks. Negara ini bukan sekadar destinasi wisata yang unik, melainkan sebuah eksperimen sosial tentang bagaimana sebuah bangsa bisa tetap bertahan dalam kesunyian di tengah dunia yang semakin terkoneksi.
Keindahannya yang misterius dan aturannya yang tidak biasa mungkin membuat kita tercengang. Namun di balik itu semua, ada jutaan rakyat yang tetap memegang teguh tradisi leluhur mereka dengan sangat bangga. Turkmenistan akan tetap menjadi teka-teki besar bagi dunia luar, sebuah permata di Asia Tengah yang terkunci rapat dalam kemewahan marmernya sendiri. Jika kawan sekalian diberi kesempatan, apakah kalian berani mencoba tinggal atau berwisata di negeri marmer putih ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kawan sekalian yang merasa konten ini bermanfaat, kalian bisa berikan dukungan lebih melalui fitur Super Thanks atau dengan berlangganan Join Membership. Dukungan sekecil apapun dari kawan sekalian sangat berarti buat kami untuk terus jaga kualitas video di channel ini. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.